Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal atau memperbarui driver di HP ProBook 450. Dan ada dua metode bisa dibilang untuk melakukan hal tersebut. Jadi mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu metode bawaan. Anda bisa menemukannya di pengaturan. Lalu pergi ke pembaruan dan keamanan atau pembaruan Windows dan pembaruan Windows. Kemudian klik periksa pembaruan. Sistem akan mulai memeriksa pembaruan dan jika menemukan pembaruan, Anda bisa mengunduh dan menginstalnya dan mungkin saja di antaranya ada beberapa pembaruan opsional atau pembaruan driver dan jumlahnya cukup banyak. Jadi saya akan menunggu sampai semuanya terpasang, tapi sebenarnya saya tidak perlu benar-benar menunggu, saya bisa membiarkannya berjalan di latar belakang. Tapi Anda juga akan melihat opsi Lihat Pembaruan Opsional di Windows 10 atau di Windows 11. Anda perlu menggulir ke bawah ke opsi Lanjutan, lalu temukan Pembaruan Opsional. Dan Anda akan memiliki opsi seperti untuk pembaruan Windows atau pembaruan driver. Jadi saya hanya memiliki pembaruan driver yang tersedia. Dan di daftar ini akan ada beberapa pembaruan dan hanya install yang diperlukan saja. Yaitu untuk hal-hal yang saat ini tidak berfungsi di sistem Anda. Jadi di sistem saya, Bluetooth tidak berfungsi, jadi saya bisa langsung memilih Bluetooth, lalu mengunduh dan menginstalnya. Tapi jangan unduh dan install semuanya sekaligus. Hanya yang ini yang tidak berfungsi. Sekarang jika proses ini tidak menginstal semuanya, Anda juga dapat menggunakan metode kedua, yaitu di browser. Jadi buka browsernya. Sekarang saya akan segera mengatur Microsoft Edge. Dan kemudian mencari sebuah dukungan HP atau ya mari kita pergi ke dukungan HP. Dan kemudian pergi ke unduhan driver dan perangkat lunak HP resmi. Laptop. Saya akan sadar menerima cookie, dan saya akan membiarkan HP mendeteksi produk saya. Namun, jika Anda mau, Anda cukup memasukkan nomor seri. Jika Anda memiliki baterai yang dapat dilepas, nomor seri akan berada di bawah baterai. Jika Anda tidak memiliki baterai yang dapat dilepas, nomor seri akan berada di bagian bawah perangkat Anda. Namun, saya akan membiarkannya mendeteksi produk saya secara otomatis karena saya akan membutuhkan alat yang mendeteksi produk untuk hal lain nanti. Jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda sebentar lagi, tapi saya tidak melihat pop-up apapun saat ini. Jadi saya harus mengklik jika Anda juga tidak melihat pop-up, klik di sini, lalu terima perjanjian, klik lanjutkan, dan sekarang Anda akan melihat file exe ini yang setelah diunduh, Anda perlu menginstalnya. Dan ini adalah sesuatu seperti support assistant atau solusi dukungan. Dan ini memungkinkan saya tidak hanya mendeteksi produk, tetapi juga mendeteksi driver apa saja yang belum ada di perangkat saya. Dan itulah mengapa saya ingin mendapatkan alat itu. Jadi saya tidak akan repot-repot dengan nomor seri karena saya harus mengeluarkan baterainya. Dan Anda tahu, itu mematikan laptop. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu sekarang. Jadi mari kita klik ya setelah berkas dibuka. Saya pikir saya sudah membukanya 2 kali, jadi saya klik tidak. Ya, dan sekarang klik berikutnya. Setuju. Memasang. Oke, setelah instalasi selesai. Klik selesai lalu di situs web klik lanjutkan dan Anda akan melihat pop-up, jadi klik buka. Klik OK. Dan sekarang akan mulai mendeteksi produk saya, tetapi tentu saja itu tidak sepenting opsi kedua yang ini. Aplikasi memberi Anda yang mendeteksi driver yang Anda lewatkan. Dan Anda dapat melihatnya telah mulai mendeteksi produk saya. Jika ada sesuatu di jaringan, maka ia juga dapat mendeteksinya.
Jadi saya tidak benar-benar tahu apakah printer saya sudah terhubung sekarang, tapi ada kemungkinan itu akan terdeteksi. Dan itu sebenarnya tidak terlalu penting. Itu hanya sesuatu yang tidak penting. Jadi ya, saya hanya punya laptop, tapi itu yang paling penting. Mari kita klik pilih produk ini. Dan kemudian Anda bisa memilih driver yang ingin Anda install secara manual. Tapi sebelum kita melakukan itu, pilih sistem operasi dan versi sistem operasinya. Jadi dalam kasus saya, tentu saja itu adalah Windows 10. Pilih itu, lalu klik kirim. Dan Anda dapat melihat ini adalah opsi yang memungkinkan Anda mendeteksi secara otomatis driver yang hilang. Atau Anda dapat menemukan daftarnya di sini dan temukan hal-hal yang tidak berfungsi lalu pilih itu. Jadi saya akan mendeteksi perangkat lunak dan driver. Klik buka untuk deteksi produk, klik OK dan sekarang tunggu lagi dan proses ini mungkin memakan waktu, tapi menurut saya ini sepadan agar Anda tidak perlu menelusuri semua driver ini dan menebak apa yang kurang. Jadi seperti yang saya lihat, deteksi mengatakan bahwa saya tidak memerlukan driver perangkat lunak baru, tapi saya akan tetap menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan driver kalau Anda membutuhkannya, jadi Anda tahu cara mendapatkannya. Anda cukup memilih hal yang ingin Anda install. Saya akan menginstal driver touchpad. Jika memang ada, mungkin itu adalah driver mouse, tapi sejujurnya saya tidak terlalu yakin. Mari kita coba saja. Saya akan mengunduh dan menginstalnya secara manual, tapi tentu saja Anda bebas menggunakan alat otomatis. Ngomong tadi juga ada kotak centang di samping driver, jadi Anda bisa cukup pilih beberapa kotak centang dari beberapa driver dan unduh semuanya sekaligus. Sekarang Anda bisa membuka file exa dan yang perlu Anda lakukan di sini hanyalah klik ya dan lanjutkan proses instalasi yang cukup mudah. Dan ketika udah diunduh dan tidak meminta Anda untuk merestart, saya tetap lebih memilih untuk merestartnya. Jadi silakan lakukan itu juga jika mau. Dan ya, sekarang sudah benar-benar terinstall. Saya akan masuk ke pengaturan untuk melihat berapa lama lagi yang tersisa di sini. Oke, ternyata ini membuka layar pengaturan untuk driver, jadi mari setujui perjanjian lagi. Klik berikutnya. Dan sekarang mereka sedang menyalin. Oke, sekarang saya diminta untuk merestart, jadi saya akan merestart dan itu saja untuk video ini. Itu saja untuk hari ini, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di lain waktu.